Iran dikabarkan berhasil memenangkan perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Kedua musuh tersebut terpaksa meminta ampunan karena kekuatan sekutu besar negeri para mullah. Salah satunya ada Rusia yang berhasil mendapatkan kesepakatan dengan Israel dan Amerika Serikat. Selain itu ada juga Cina dan Korea Utara yang terus-terusan memberikan tekanan. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Putin desak Netanyahu, Trump menyerah. Perang besar antara Iran dan Israel akhirnya memasuki babak akhir. Setelah balas-balasan rudal selama 12 hari, kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Tercapainya perjanjian ini gak lepas dari jeripayah Rusia yang sigap membantu. Vladimir Putin senantiasa berdiri di belakang Iran dalam setiap momen sulit. Bahkan politikus 72 tahun ini sempat bertemu Menteri Luar Negeri Iran yakni Abbas Araghchi. Alhasil keberadaan orang nomor satu Rusia itu bikin Amerika Serikat dan Israel jadi kalang kabut. Kedua sejoli ini pun menyerah dan menghentikan seluruh serangannya ke Teheran. Perdana Menteri Netanyahu telah menyetujuinya dan Presiden Trump telah berjanji untuk mendukung tuntutan sah kami, ungkap Putin. Sebelumnya Rusia juga sempat menebar ancaman kepada Israel dan Amerika. Negeri beruang merah nggak segan untuk bertindak jika mereka masih berani mengganggu Iran. Saya hanya tahu satu hal yang benar-benar buruk, yakni Perang Dunia III. Saya harap Trump memahaminya, kecam Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia yakni Dmitry Medvedev. Akhirnya puncak dari kesepakatan ini malah tercipta usai Amerika menyerang Iran. Rusia setia menjadi garda terdepan negeri para mullah dalam konflik tersebut. Buktinya Andrew Belousov langsung bergegas menghubungi Aziz Nasir-Sadeh. Kedua menteri pertahanan ini saling mengecam serangan Amerika Serikat yang mengganggu stabilitas kawasan. Tak cukup sampai di situ, Putin juga ikut-ikutan mengutuk negeri Paman Sam yang berani ikut campur. Menurutnya Amerika Serikat bakal menjadi biang kerok yang memicu perang dunia. Agresi yang sama sekali tidak beralasan terhadap Iran tidak memiliki dasar dan pembenaran. Dengan adanya kekuatan ekstra regional, dunia akan menuju ke garis yang sangat berbahaya, kecam Putin. Korut hantui Israel dengan ancaman serangan besar. Selain Rusia, Korea Utara juga menjadi alasan Israel dan Amerika Serikat mengibarkan bendera putih. Keduanya takut setengah mati jika rezim Kim Jong-un bakal turun tangan membantu Iran. Apalagi Korea Utara semakin gencar menyuarakan dukungannya kepada negeri para mullah. Pasalnya mereka ikut marah dengan tindakan Israel dan Amerika Serikat yang merusak kedaulatan Iran. Korea Utara mengecam keras serangan terhadap Iran yang telah menginjak-injak integritas suatu negara berdaulat. Tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Selain itu, Kim Jong-un juga sempat bersumpah bakal terjun langsung jika konflik terus berlanjut. Langkah sembrono AS dan Israel akan menghasilkan konsekuensi serius dan dunia harus siap menghadapi ketidakstabilan lebih besar, kecam Presiden Kim. Gak heran kalau peringatan keras Korea Utara ini bikin Israel dan Amerika Serikat mundur teratur. Pasalnya kedua negara ini diprediksi bakal semakin sengsara jika sampai Pyongyang ikut berperang. Hal ini dikarenakan sang raksasa Asia sudah menyiapkan senjata nuklirnya. Kabarnya mereka sudah mempunyai 50 amunisi dan masih bisa memproduksi 90 hulu ledak lagi. Bahkan mereka sempat memamerkan salah satunya pada bulan Mei 2025 kemarin. Namun rudal yang diuji di Laut Timur itu hanya memiliki daya jelajah yang pendek. Padahal Korea Utara sejatinya masih punya segerombolan amunisi yang lebih dahsyat. Di antaranya termasuk rudal balistik, hipersonik, hingga rudal jelajah strategis. Bahkan beberapa di antaranya diklaim punya daya jelajah antar benua. Sontak persediaan senjata mematikan ini langsung membuat Amerika Serikat dan Israel jadi keringat dingin. Cina turun tangan backing Iran. Pemerintah Cina juga terus menyokong Iran dalam perang melawan Israel. Sejak awal konflik, negeri tirai bambu selalu berada di belakang negeri para mullah. Cina berkali-kali mengutuk Israel sebagai biang kerok dari perang yang terjadi. Cina mengecam keras serangan Israel ke Iran sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan. Cina mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan nasionalnya serta membela hak-hak dan kepentingannya, ujar Wang Yi selaku Menteri Luar Negeri Cina. Backingan negeri tirai bambu semakin kuat setelah Amerika Serikat ikut campur membantu Israel. Pasalnya perdagangan Cina bisa kacau balau karena konflik semakin memanas. Setelah Amerika Serikat turun ke medan perang, Iran mengancam bakal menutup Selat Hormuz. Jika ini terjadi, kapal-kapal minyak mentah Cina yang melewati wilayah ini bakal terhambat. Wajar jika negeri tirai bambu langsung meminta semua pihak untuk meredakan situasi konflik.
Pihak Cina mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk mencegah situasi meningkat berulang kali dengan tegas menghindari limpahan perang dan kembali ke jalur penyelesaian politik. Tegas Goh Jiakun selaku jubir Kementerian Luar Negeri Cina. Demi mencegah Iran menutup Selat Hormuz, Cina dikabarkan siap turun tangan memberikan bantuan. Dilaporkan beberapa pesawat Boeing 747 sempat diterbangkan dari Cina menuju ke Iran. Media Fox News menyebut ada 5 pesawat kargo yang lepas landas dari negeri tirai bambu. Semuanya terbang menuju wilayah Asia Tengah hingga mendekati langit Iran. Beberapa Boeing 747 telah terlihat di radar saat berangkat dari Cina menuju Iran selama seminggu terakhir, tulis Fox News. Deretan pesawat misterius yang terbang dari Cina ini diduga berisi pasokan senjata. Dugaan ini sudah diprediksi oleh salah satu pakar pertahanan nasional Amerika Serikat. Saya rasa penting untuk mengingat hubungan antara Iran dan Cina. Sekitar 43% kebutuhan minyak dan gas Cina berasal dari Timur Tengah, yang sebagian besarnya diambil dari Iran, ucap Robert Greenway. Dapatkan 5 celana santai yang bahannya lembut mulai dari harga 99 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini ya. Sekutu Timur Tengah memberikan dukungan dari belakang. Kekuatan Iran juga mendapat backingan dari para sekutunya di wilayah Timur Tengah. Sebut saja pasukan Houthi yang paling lantang mendukung perlawanan negeri para mullah kepada Israel. Kelompok militer asal Yaman ini bahkan sempat meluncurkan drone perang ke negeri Zionis. Senjata ini dikirimkan Houthi untuk membantu Iran menghancurkan Iron Dome milik Israel. Bukan hanya itu, kelompok yang dipimpin Yahya Sari ini juga berani menentang Amerika Serikat. Houthi dengan tegas mengancam negeri Paman Sam jika ikut campur menyerang Iran. Jika Amerika terlibat dalam serangan dan agresi terhadap Iran, pasukan Houthi bakal menargetkan kapal dan kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah, ujar Yahya Sari. Houthi bahkan siap merobek kesepakatan gencatan senjata dengan negeri Paman Sam. Kelompok militer asal Yaman ini juga semakin serius membantu negeri para mullah. Kabarnya Houthi akan melatih 82.000 warga Yaman untuk berperang melawan Israel. Dukungan serius untuk Iran ini juga diberikan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Kelompok paramiliter ini siap melancarkan serangan ke Israel untuk membantu negeri para mullah. Amerika yang tiran dan Israel selaku pelaku kriminal tidak akan mampu menaklukkan rakyat Iran dan Korps Garuda Revolusi Islam, tegas Naim Qasim selaku pemimpin Hizbullah. Bantuan besar juga sedang dipersiapkan oleh Pakistan untuk menolong Iran. Negeri Permata Timur ini dikabarkan bakal melepas senjata nuklirnya menuju wilayah Israel. Kekuatan senjata pemusnah massal milik Pakistan ini bisa membuat negeri Zionis ketar-ketir. Dilaporkan negeri Permata Timur memiliki sekitar 170 hulu ledak nuklir yang siap digunakan. Jumlah ini membuat Pakistan menjadi negara ke-6 dengan nuklir terbesar di dunia. Rencana Pakistan membantu Iran ini bahkan sudah dibocorkan oleh Jenderal Mohsen Rezai. Pakistan telah memberitahu kami jika Israel menjatuhkan bom nuklir di Teheran, maka Pakistan akan menjatuhkan bom nuklir ke mereka, ucap Komandan Pertama Garda Revolusi Iran tersebut. Dapatkan stiker serbaguna dari Lido bisa kamu dapatkan dengan harga 80 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Nah, jadi begitulah cerita peran penting sekutu Iran membuat Israel Amerika menyerah. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis komentarmu di bawah ini.